Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi di Renungan Harian Immanuel Santo Yakobus. Ayat renungan pada pagi hari ini adalah dari Lukas 23 ayat 34a. Kebesaran kasih hanya dapat dibuktikan dengan pengampunan. Tujuan semua pengorbanan Kristus hanya satu, yaitu mengampuni. Hanya karena pengampunannya saja kita tidak binasa. Pengorbanan Kristus yang terbesar yang kita peringati hari ini bukan sekedar mengingat penderitaan yang dialami, tetapi yang termegah dan teragung, yaitu di puncak penderitaannya, Dia mengampuni dosa kita. Kesejatian kekristenan adalah mengasihi. Dan Allah telah membuktikan kasih-Nya dengan mengampuni. Karena dengan pengampunan yang diucapkan Kristus inilah dosa kita dihapuskan sehingga dapat berdamai dengan Allah. Misi Allah mengaruniakan Yesus Putranya yang tunggal adalah untuk mengampuni dunia, untuk mengampuni kita semua. Dan pengampunan merupakan karunia Allah yang terbesar. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk inilah kita dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita, supaya kita mengikuti jejaknya. Yaitu kita mengikuti jejak Kristus dengan mengasihi dan mengampuni sesama. Dan artinya bersama, satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena mengasihi tidak dapat dibuktikan tanpa mengampuni. Mengampuni pun tidak dapat kalau tanpa mengasihi. Seperti halnya dua sisi mata uang yang tidak akan laku kalau gambarnya hanya satu sisi saja, kan? Mengampuni merupakan sebuah perintah, hukum dan ketetapan Allah. Seperti yang tertulis pada Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampunimu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Disebut hukum berarti wajib karena mengandung konsekuensi. Ketika mengampuni, konsekuensinya diampuni. Tidak mengampuni, maka konsekuensinya tidak diampuni. Maka dengan mengampuni berarti kita taat kepada hukum ketetapan Allah. Tidak mengampuni berarti kita melanggar hukum, melanggar ketetapan Allah karena kita tidak taat. Sebagaimana mengampuni, mengasihi juga sebuah hukum. Itu wajib, bukan himbauan. Seperti tertulis pada Matius 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Tentu sulit. Tetapi Allah mengatakan hukum yang kedua yang sama dengan itu berarti tidak ada bedanya. Yaitulah kasihilah sesama. Karena kedua hukum inilah seluruh isi daripada Alkitab. Kita tidak bisa mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama. Cara mengasihi Allah adalah dengan mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 19-21. Kita mengasihi
karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ia juga harus mengasihi sesamanya. Dengan kata lain, kita mengampuni karena Allah lebih dahulu mengampuni kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia tidak mengampuni saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengampuni saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Allah saja mau mengampuni dosa kita. Dosa kita yang semerah kirmisi pun diputihkan seperti salju. Yesaya 1 ayat 18. Mengapa kita tidak mengampuni? Adakah kita melebihi Allah? Jangan lupa saudara, kita juga tidak luput dari kesalahan dan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan tidak ada kebenaran dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Hanya karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau telah berkenan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Engkau datang ke dunia untuk memulihkan kami, agar kami boleh kembali mempunyai relasi dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang telah berkorban bagi kami. Engkau yang telah mengampuni kami. Ampunilah kami ya Tuhan, sekiranya kami begitu masih berada di dalam kesombongan. Kami tidak dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah setiap langkah hidup kami senantiasa Kau bimbing, Kau didik kami, agar kami boleh menjadi seperti yang apa yang menjadi Kau kehendaki. Tuhan, kami persembahkan juga di masa-masa yang sulit ini. Biarlah kuasa-Mu yang sempurna, darah-Mu yang telah tercurah, membersihkan kami semuanya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya Bintang Immanuel. Jangan lupa saksikan terus setiap pagi Renungan Harian Immanuel Santo Yakobus. Jadilah orang yang dipenangkan. God bless you all. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi